Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bang Amri Official. Di sini kami dari kelas 2 IPA Al-Farabi akan menampilkan hasil video wawancara kami kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau di tahun 2024. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, ya kakak. Ya, ini boleh perkenalan diri dulu kak. Dari fakultas mana nama kakak? Perkenalkan, nama saya Romanti Warinusya dari Fakultas Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika kakak. Sekarang kakak semester berapa? Semester 3. Oke, ini selamat sore kak. Sore. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari SMA ITAL Sosial Pekanbaru, kelas 12 IPA. Jadi kami ada tugas PKN nih kak. Nah, sebelumnya boleh dong kenalan dulu siapa, terus dilakukan apa? Sebelumnya terima kasih ya udah ngasih kesempatan saya buat jadi narasumber ya. Nah, baik, perkenalkan nama saya Arum Fajar. Saya sebenarnya nggak dari Unri, saya dari UIN. Ya, cuman mainnya sering ke sini. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Udah semester berapa kak kalau boleh tahu? Baru semester 3. Berarti tahun lalu ya kak? Iya. Jadi ini kak, ada beberapa pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab sesuai pendapat kak. Assalamualaikum kakak, boleh perkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan nama kakak, saya Haila aja, nama Pancara Kinungga. Apa lagi kita? Kakak dari fakultas mana? Pendidikan Masyarakat. Fakultas juga Ilmu Pendidikan, FK. Kakak boleh perkenalkan diri dari fakultas atau prodi dan sedang berada di semester berapa? Dan nama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nurul Hafizah Hayati dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang dari angkatan tahun 2022. Semester berapa? Semester 5. Boleh sebutkan 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila? Terus Ratno, ya. Muhammad Yamir, Muhammad Hatta. Boleh dong kak sebut 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila ya? 3 orang yang merumuskan Pancasila. Iya. Apa ya? Merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin mungkin. Ya. Terus itu sih. Diam aja kan nggak apa-apa. 3 ya? Iya, 3. Terus Soekarno-Hatta. Soekarno sama Hatta berarti udah 3 belum nggak? Sebutkan 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila. 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila. Ya, IR Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Yang pertama itu sebutkan 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila. 3 orang yang ikut merumuskan Pancasila itu Ahmad Subardo, Insinyur Soekarno, sama satu lagi Muhammad Yamin Supomo. Ahmad Subardo ada ya? Soekarno. Oke. Terus kedua nih kak, kira-kira apa sih kak yang boleh diubah di Undang-Undang Dasar? Apakah pembukaan atau tidak? Ada ya. Selanjutnya nih kak, kira-kira apa yang boleh diubah di dalam Undang-Undang Dasar? Apakah isinya atau pembukaannya? Yang perlu diubah dari Undang-Undang Dasar. Yang boleh diubah. Yang boleh diubah. Boleh diubah. Apa ya? Rasanya nggak ada yang perlu diubah sih. Berarti tidak keduanya. Iya. Kakak, yang kedua kak, kira-kira apa yang boleh diubah di UUD, pembukaannya atau isinya? Tidak, nggak ada yang boleh diubah gitu.
Pertanyaan kedua ya Kak. Kira-kira apa yang boleh diubah di Undang-Undang Dasar pembukaannya atau isinya? Isinya. Ya. Kira-kira Kak, pada saat proklamasi pertama kali dibacakan itu di mana Kak? Aduh, itu ya di rumah Soekarno cuma siapa? Di Rengas Dengklok. Nggak tahu deh, lupa, serius lupa. Baik, soal selanjutnya, Kak, kira-kira di mana letak pembacaan proklamasi? Jadi teks proklamasi itu dibacakan di mana, Kak? Tuh di Bogor kalau nggak salah, nggak di Bogor. Ya. Di Istana Negara. Istana Negara? Iya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Di mana letak pembacaan proklamasi? Di mana letak pembacaan proklamasi? Tempat pembacaan proklamasi. Oh, di rumah Rengas Dengklok. Terus kira-kira Kak, di mana letak pembacaan proklamasi? Letak pembacaan proklamasi lah. Maksudnya tempat pembacaan proklamasi. Tempat pembacaan proklamasi. Awalnya ya? Awal pembacaan proklamasi. Sama aja Kak. Gimana tuh? Itu pembacaan proklamasi pertama kali itu pada saat Lapangan IKAD. di lapangan IKD. Pertama kali kita merdeka 17 Agustus 1945 itu Indonesia sudah memiliki presiden atau belum Kak? Sudah ya. Dapat Kak, pernah tahu? Kenapa? Itu kan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah saat itu Indonesia sudah memiliki presiden? Presiden dari 45 ya. Saat kemerdekaan apakah Indonesia sudah memiliki presiden? Sudah. Siapakah kalau udah tahu presidennya? Insinyur Soekarno. Iya. Ini pertanyaan keempat, Kak. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Apakah saat itu Indonesia sudah memiliki presiden? Insinyur itu Soekarno itu kan udah jadi presiden proklamasi Berarti kan dia. Presiden Soekarno. Selanjutnya yang keempat, Kakak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 kan? Apakah saat itu Indonesia sudah memiliki presiden? Langsung dilantik waktu itu Pak Insinyur Soekarno kan? Saat proklamasi itu kan ada di bawahnya Kak, kami yang mewakili nama bangsa Indonesia itu siapa Kak? Kami mewakili nama bangsa Indonesia. Sudah Pak tahu deh, yang mewakili nama Indonesia, nama bangsa Indonesia pada saat pembacaan proklamasi. Lalu pertanyaan yang kelima, boleh Kak sebutkan siapa yang mewakili nama bangsa Indonesia saat pembacaan proklamasi? Mewakili nama bangsa Indonesia. Jajar Dewantara. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Bolehkah Kakak sebutkan siapa yang mewakili nama bangsa Indonesia saat pembacaan proklamasi? Yang mewakilkan bangsa Indonesia. Kami ya. Yang apa? Yang mewakilkan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Bolehkah Kakak sebutkan siapa yang mewakili nama bangsa Indonesia saat pembacaan proklamasi? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kak, Indonesia kan baru aja nih kemarin merayakan kemerdekaannya. Menurut Kakak, Indonesia udah merdeka nggak sih 100% gitu? Secara spesifik sih kalau merdeka dari penjajahan kayaknya keterperangan sih udah. Karena kita kan sering dijajah waktu itu. Tapi kalau dari segi teknologi dan ekonomi dan yang lain, kita tuh masih dijajah sebenarnya dari tidak langsung. Mungkin dijajahnya tuh lebih halus ya, mereka lebih secara teknologi. Kan kita juga anak Gen Z ini kan sering teledoran mega KP. Dan menurut saya itu salah satu penjajahan yang harus dimusnahkan karena itu secara halus. Tapi kalau secara perperangan secara penderitaan
kita udah merdeka. Tapi kalau secara ekonomi dan yang lain-lain kita tuh masih belajar sekarang tuh tetap. Oh, kakak belum ya bukan Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Indonesia kan sudah merdeka nih. Tapi menurut Kakak apakah rakyat Indonesia sudah 100% merdeka Kak? tidak rasanya. Masih banyak problem-problem yang terjadi yang mungkin banyak juga yang belum terselesaikan ya. Sebenarnya apalagi melihat kondisi yang sekarang ini. Banyak sih sebenarnya. Cuman apa ya contohnya? Pengangguran sih. Seharusnya kan bisa memerdekakan masyarakat sendiri tapi malah menambah beban negara itu sendiri. Nah, itu salah satu contohnya ya. Indonesia kan sudah merdeka nih kan Kak. Menurut Kakak nih, apa rakyat Indonesia ini sudah 100% merdeka dan apa alasannya? Belum sih sebenarnya. Alasannya Kak? Karena kayak contoh lah kayak Masih ada penjajahan. ya masih adanya penjajahan walaupun ya nggak terlalu terlihat ya tapi masih ada gitu. Walaupun masyarakat Indonesia itu nggak ada yang Indonesia kan sudah merdeka, Kak. Jadi menurut Kakak apa rakyat Indonesia ini sudah 100% merdeka? Apa alasannya? Kalau Indonesia sendiri itu memang sudah merdeka, namun kalau kita lihat dari bangsa SDM kita sendiri itu mungkin masih seakan-akan terjajah ya. Maksudnya itu karena kadang rakyat Indonesia sendiri itu masih apa namanya tuh? Masih ini siapa ya? Masih terjajah, masih mudah diperbudak oleh masih mudah diperbudak oleh orang-orang lain gitu. Sama masih terjajah oleh apa ya kebiasaan-kebiasaan kayak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya kayak gitu. Kakak sedang berada di bumi lancang kuning. Boleh dong Kak sedikit nyanyiin lagu asal Riau. Kamera boleh, apa boleh. Ada sedikit lah ya Kak. Gak bisa nyanyi semuanya. Ada sih yang di apa namanya lagu pas Riau tuh apa Kak? Ya, salah satu lagu ini kan Nanya Kuning, terus apa Kak? Soleram. Iya, Soleram. Pertanyaan ke-7. Kakak kan sudah berada di Riau. Ya boleh dong Kakak nyanyikan satu aja lagu. Khas Riau. Bebas nih. Riau. Tapi suara aku jelek. Gak apa-apa. Apa ya Khas Riau? Lancang Kuning bisa nggak sih? Oke. Jangan bubar ya. Iya. Oke. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Kan kita sedang di Riau nih kan Kak. Boleh dong Kak nyanyikan lagu asal Riau? Lagu asal daerah ya. Satu lagu Soleram. Nggak mau nggak Kak nyanyikan? Dikit aja berapa bait gitu. Oke. Nyanyiin ya. Satu bait, 2 bait enggak apa. Satu. Soleram anak yang baik, anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah putih. Kan sudah berada di Riau nih Kak. Boleh dong nyanyiin lagu asal Riau. Apa aja boleh Kak? Soleram ya? Sedikit aja kan. Tapi suara kakak jelek loh. Enggak Kak. Sedikit aja ya. Soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah hatinya. Saat ini yang Kakak ketahui provinsi di Indonesia ada berapa? Berapa ya? 38. Saat ini menurut Kakak ada berapa? Sepengetahuan Kakak ada berapa provinsi yang ada di Riau?
Ada 38. Saat ini ada berapa provinsi di Indonesia yang aktif? 37. Nah, saat ini ada berapa provinsi di Indonesia yang kakak tahu? 37. Nih, kita masuk ke agama, Kak. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6. 6. Oke, boleh sebutkan, Kak? Boleh. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Terus Kak, ada berapa agama yang kakak tahu yang ada di Indonesia? Terus boleh tolong disebutkan? Agama apa ya? Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Boleh tolong sebutkan, Kak? Konghucu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Tolong Disebutkan. Agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Pesan-pesannya untuk para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia apa aja? Terserah nih tentang apa aja gitu. Konteksnya di luar PKN juga nggak apa-apa misalnya. Digabungkan aja ya. Boleh. Terus untuk pemuda-pemudi di Indonesia tetap toleransi, terus semangat, jangan mental menye-menye karena hidup masih panjang. Itu aja sih, semangat aja. Yang terakhir Kak, apa pesan kakak kepada pemuda-pemudi Indonesia pada saat hari ini? Tetap bijak dalam menggunakan teknologi masa kini, apalagi di masa AI ya. Pertanyaan terakhir ya. Apa pesan kakak kepada pemuda atau pemudi Indonesia pada saat ini? Tetap mengharumkan nama Indonesia intinya. Mengharumkan kayak jangan malas-malasan, selalu belajar gitu. Kalau misalnya mahasiswa atau siswa belajar dengan tekun untuk mengharumkan nama bangsa. terakhir nih Kak, apa pesan kakak kepada pemuda atau pemudi Indonesia pada saat ini? Pesan untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini tetap semangat dan jangan menyerah dalam menjalani kerasnya dunia modern saat ini. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak. Ini juga kami ingin share ke publiknya ke Google. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan juga. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih.